Shalom, selamat malam, Miracle Friends. Jumpa kembali kita pada malam hari ini di YouTube channel Bukit Zaitun. Di dalam acara Mujizat Itu Masih Ada di episode yang ke-11. Wah, tidak terasa ya kita sudah 11 episode. Dan mungkin kita sering bertanya, apakah di zaman sekarang ini mujizat masih ada? Kalaupun ada itu mungkin sering kita dengar di Alkitab. Dan bisa saja itu berlaku bagi orang-orang yang hidup di zaman Alkitab. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan apakah benar mujizat itu masih ada. Nah, malam hari ini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, seorang yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan, dan nanti kita akan berbincang-bincang tentang perjalanan hidup dari narasumber kita di saat mereka menghadapi situasi yang mungkin amat sulit, bahkan mungkin mengalami penderitaan, tetapi mereka bisa bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Itu semua oleh karena mujizat yang Tuhan berikan. Nah, bersama saya ada Pendeta Jimmy Sakul dan saya ditemani oleh istri saya. Selamat malam Miracle Friends, saya Ibu Herlina Sakul. Ya, dan malam hari ini saya ingin menyapa narasumber kita dulu. Selamat malam Kak Mariani. Selamat malam Pak Pendeta, selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam Senang, Kakak Mariani. senang sekali ya. Ini kita seperti reuni kecil nih. Ya, Iya, kenapa? Karena 2011 sampai 2014 ya, saya pernah menggembalakan di jemaatnya Kak Mariani. Dan tentu ini kita bertemu kembali ya, walaupun lewat Zoom, tapi senang sekali nih bisa melihat bagaimana kabarnya Kak Mariani. Sehat kah? sehat Pak Pen, sehat. Amin, puji Tuhan. Emang terlihat dari senyumnya sehat sekali, luar biasa. Nah, Senyumnya nggak pernah lepas nih. saya nggak boleh lepas. Itu yang membuat unik ya. Nah, pada malam hari ini narasumber yang luar biasa ini saya ingin membacakan sedikit ya biodata dari hamba Tuhan ini. Namanya adalah Mariani Pasaribu. Lahir di Malaysia, tepatnya tanggal 25 bulan 9. Wah, 25 bulan 9 tahun 74. Memiliki satu orang suami ya sampai sekarang ini masih ya Bu Iya, Mariani ya. masih Bapak sama. Asep masih sama ya. Bapak Asep Priyamada. Dan puji Tuhan, keluarga ini yang berbahagia ini dikarunia dua orang putri yang cantik-cantik. Wah, putri yang pertama bernama Desika Annabel Ruth Riyamada. Pasti dipanggilnya Abel ya. Ya, ya karena saya gembalanya jadi tahu. Lalu yang kedua, Lovia Esther Riyamada. Wah, dipanggil Lovia. Wah, ini sekarang sudah anak-anak gadis yang sangat luar biasa, cantik-cantik. Dan saya melihat mereka sangat aktif dalam kegiatan ya, Bu Kamariani ya. Sangat luar biasa. Dan pekerjaan sekarang ini merupakan staf medis ya, atau staf perawat di Rumah Sakit Advent. Luar biasa. Dan itu sedikit pengenalan dari beliau. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam sekali lagi saya ucapkan Kak Mariani. Selamat malam. Ya, selamat malam juga Miracle Friends. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kisah mujizat yang luar biasa ya dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Mariani Pasaribu. Nah, Kak, Kak Mariani ini boleh nggak kita ceritakan kepada Miracle Friends semua eh, awal pada saat mengalami suatu penyakit ya, kemudian gejala-gejala apa saja yang didapatkan, kemudian pengobatan-pengobatan apa saja yang didapatkan selama menderita penyakit ini. Nah, karena biasanya kalau cerita Mima itu atau mujizat masih ada itu adalah kebanyakan dari para narasumber yang mengalami penyakit yang luar biasa ya. Biasanya kalau bagi saya itu luar luar biasa beratnya, tetapi mereka mampu menjalaninya, mereka mampu memikulnya, bahkan mereka melihat ataupun merasakan langsung bagaimana Tuhan itu benar-benar campur tangan, bekerja, dan bahkan betul-betul menolong di dalam kehidupan mereka. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa
yaitu dari Kak Mariani Pasaribu. Silakan Kak Silakan Mariani. Kak Rani. Dari awal silakan mau ceritakan silakan. Oke, terima kasih, Ya. Miracle Friends. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga Pak Pendeta dan Bu Pendeta. Saya juga mau menceritakannya ini sebenarnya seperti awal itu saya pengennya sih ngelupain ya gitu ya, nggak usah diingat lagi. Tapi saya berpikir bahwa orang itu harus tahu gitu. Mereka harus tahu bahwa mukjizat itu masih ada. Amin. Mereka harus percaya dengan hal seperti itu yang Tuhan janjikan buat kita. Jadi sebenarnya gejala awalnya itu tahun 2017 itu saya kan kuliah ambil nurse saya saat itu. Jadi waktu itu saya banyaknya di lapangan. Mhm. Nah, yang saya rasakan waktu itu adalah saya sakit perut berat. Oh, Sakit perut, terus saya ke kamar mandi terus. Nah, mohon maaf ini karena berhubungan dengan perut, pasti ya, urusannya belakang, ya ya. kan? Gitu. Nah, waktu saya ke toilet itu, saya lihat saya punya apa stool saya itu buat berwarna merah sebenarnya yang saya temukan saat itu. Ya. Nah, terus udah gitu saya nggak berhenti berhenti kayak orang lagi diare biasa, Oh, ngucur aja terus ngucur gitu. Nah, waktu itu sempat saya tahan-tahan itu, saya cuma karena kita orang medis ya biasalah kalau orang medis kan takut ya ke rumah sakit. Itu sudah pasti mindsetnya begitu, menganggap bahwa itu biasa aja bisa diatasi dengan minum obat. Waktu itu saya minum obat kayak obat norit, ya. Terus saya antibiotiknya juga itu saya coba obat minum metronidazole juga, kayak levo dan segala macam. Ternyata setelah 1 minggu itu kok saya nggak sembuh-sembuh, masih tetap berkurang sih, tapi perut saya rasanya kembung banget gitu ya. Itu tuh saya masih praktek di lapangan. mhm. Nah, sebelum selesai praktek di lapangan itu saya kita sudah menyusun apa kayak seperti skripsi. Nah, waktu itu saya sempat masih tahan lagi 1 minggu ke depan. Saya pikir karena perutnya mulesnya juga nggak terlalu mules banget, tapi saya masih ke belakang nggak terlalu juga sering, tapi perut saya kembung aja saya rasa gitu. Saya bingung gitu ya. Ya, saya pikir udahlah nanti selesaiin dulu nih. Saya punya tugas, maksudnya wisuda aja dulu, baru nanti saya mau check up semuanya gitu, masih bisa bertahan kan saat itu. Nah, waktu itu kejadian itu sebelumnya April itu mertua saya kan meninggal. Saya Iya. pergi pulang ke Pekanbaru, itu saya memang sudah rasakan itu, tapi nggak terlalu, ya biasalah, nggak terlalu nyeri perutnya, nggak terlalu banget banget gitu ya. Tapi setiap mau makan pasti rasanya bekah kayak kayak kita rasa kembung gitu ya. Tapi saya BAB-nya itu masih normal saat itu. Nah, setelah pas bulan Juni itulah eh, pas mau wisuda itu, wisuda itu sekitar tanggal 13, 14, 15, biasalah kita harus diunai. Ya. Nah, sebelum tanggal itu mungkin sekitar 1 minggu sebelum wisuda itu, eh, saya udah nggak kuat. Mhm. Waktu di rumah itu saya pas masuk itu udah nyeri berat. Kebetulan saya pas libur, terus suami kerja, yang ada tuh ponakan, anak abang, namanya Putra. Saya telepon dia karena saya pas di kamar mandi itu nggak berhenti berhenti kayak air ngucur terus kayak air ngucur. Itu saya udah pucat, udah keringat dingin, kayaknya napas saya udah hampir segini, kayaknya udah nggak bisa napas banget lah itu, pokoknya saya udah kayaknya lemes banget. Saya telepon anak abang saya bilang anak abang saya datang, terus saya dipesan taksi. eh, di taksi juga keponakan saya nggak ikut, saya bilang nggak usah ikut, biarin yang penting ada taksinya. Terus saya naik taksi, saya bilang sama tukang taksinya, Pak, tolong kalau bisa Bapak pakai kecepatan tinggi, tapi jangan sampai ada kecelakaan apa-apa, Pak, saya karena saya udah nggak kuat. Terus dibilang mau kemana? Bu, ke rumah sakit Advent. Lewat tol, saat itu kita lewat tol. Begitu nyampe di Pasteur, ada Oh, polisi, karena mungkin dia putar baliknya salah, saya ditahan lagi di situ. aduh. Di pas bundaran putar balik, tahu kan kalau kita mau Ya, ke Pasteur ya, ya. eh udah gitu saya udah nggak inget apa-apa sampai siang. Saya dengar saat itu supir bilang ini, Pak, mohon maaf ini saya bawa orang sakit. Dia bilang, mohon maaf Pak kalau saya potong jalan karena ini ibunya sudah nggak kuat gitu. Nah, akhirnya
Saat itu polisi nggak banyak ngomong, oke jalan 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 gitu. Nah begitu nyampe di rumah sakit Advent itu sore, saya masih keluar sendiri nih, saya tahan, saya naik kursi roda, saya masuk lagi ke kamar mandi, di emergency itu lagi ngucur kayak, pokoknya di selama perjalanan tuh perut saya mulus itu saya tahan. Tapi begitu nyampe di emergency, saya ke belakang lagi, itu kayak air ngucur lagi. Ngucur, terus dia ngucur, nggak berhenti-berhenti. Maaf kata tuh waktu saya keluar dari emergency, itu saya langsung lemes. Oh, Lemes, langsung saya diangkut ke stretcher, saya udah nggak inget apa-apa saat oh, itu. Saya udah nggak inget apa-apa, karena mungkin eh, karena nyeri berat, jadi saya seperti sudah nggak sadarkan diri saat itu. Terus saya dikasih oksigen, terus dikasih obat lambung, segala macam. Terus mulailah badan saya mungkin sudah diguyur dengan infus juga, badan saya mulai anget sedikit, udah mulai saya rasa udah nggak pusing gitu ya, udah mulai nggak pusing karena mungkin sudah hitungan dehidrasi ya jadinya ya gitu. Terus udah gitu setelah dikasih obat masuk barulah saya mulai sadar. mhm. Nah dari situ saya diperiksa. Nah ternyata yang didapatkan periksa stool itu adalah disentri waktu Oh, itu. Karena abobanya positif. ya. Nah, setelah itu 2 minggu saya diopname, saya dikasihlah obat biasa. Kalau obat itu ada metronidazol, ada obat antibiotik dan obat segala macam. Mhm. Oke, saya udah merasa lebih enak nih, sudah lebih, maksudnya sudah lebih enak lah badannya. Sudah lebih nyeri juga berkurang dan segala macam. Tapi perut waktu itu masih kembung. Saya rasa masih masih kembung aja, makan tuh nggak maksimal lah. Kalau untuk masuk tuh kayaknya makan dikit udah rasa kembung, makan dikit udah rasanya kembung kan gitu. Iya. Nah waktu itu eh, karena saya pikir kok perasaan saya masih nggak enak gitu ya, kok kayaknya ada maksudnya walaupun saya rasa sudah lebih ringan tapi kok kayaknya nggak tuntas ini perut masalahnya gitu. Iya. Karena jalannya itu saya masih rasa kembung, saya nggak bisa makan, itu nggak bisa makan enak lah istilahnya kan gitu. Iya. Nah waktu jam 12 malam itu saya nu- ke apa tempat perawat itu, apa tempat duduknya perawat nursing station itu. Business station. Kebetulan di situ saya berbicara dengan perawat di sana. Saya bilang, Kak, saya bilang, aku lagi kayaknya pas jam 12 lah, jam 12 lebih, saya bilang saya kayak gak enak badan ya gitu. Saya mulai lagi keringet dingin saat itu, mulai lagi nih nyeri perut ya. Terus saya kayak gak enak badan, saya bilang gitu. Kenapa ya, saya bilang gitu. Terus udah gitu, oh ini perut saya udah mulai nyeri. Saya balik lagi ke kamar. Begitu nyampe di kamar, saya udah langsung kayak nggak orang, nggak sadarkan diri aja gitu. Iya. Karena nyeri berat kali ya, saya nggak sadarkan diri, dikasih lagi obat. Nah itu saya bangun, langsung bangun lagi tuh. Baru saya ingat, ya ampun tadi kayaknya aku nyeri banget gitu ya, merasa kayak nyeri sekali gitu. Terus saya pikir-pikir, aduh ini kok masalah saya kok nggak selesai, saya udah 2 minggu nih di rumah sakit nih ceritanya. Iya. Nah terus saya ngobrol-ngobrol sama teman, teman bilang, coba deh kita ke dokter yang lain aja dulu gitu ya. Makanya kita cari second opinion. Dia bilang gitu. Oke, kita cari. Saya bilang oke dokter siapa? Oh ini aja ini. Nah, begitu saya pulang dulu tuh, sempat pulang dulu. Terus saya masuk lagi. Saya masuk lagi ke rumah sakit itu mungkin sekitar 2 hari lah saya di rumah. Saya masuk lagi ke rumah sakit. Baru saya pakai dokter yang subspesialis Iya. bagian ini GI. Terus saya konsultasi. Nah, begitu konsultasi saya disuruh langsung puasa malam, Mhm. puasa. Terus saya sangat terberkati banget karena teman-teman saya di eh, WW4 itu sangat mendukung banget ya. Waktu itu kan saya ya biasa kalau orang puasa mau endoskopi itu kan pasti minumnya tuh yang sebotol-botol tuh yang 2 liter dengan Habis. segala obat di dalam itu kan. Aduh, saya kadang saya berpikir gini, aduh Tuhan, saya mampu nggak ya menghabiskan ini gitu dengan minum 500 liter aja tuh udah nenek banget gitu. Apalagi ini disuruh 2 liter untuk bilas perut kan itu saat itu kan. Malam itu saya disuruh bilas perut pokoknya. Jadi minum buang, minum buang sampai bersih karena besok pagi tuh mau tindakan endoskopi. Nah, begitu saya ingat banget tuh saya ditungguin sama temen tuh ada 2 jam. Dia sampai pulang kerja sore. Oh, tapi beliau udah nggak di rumah sakit lagi, sudah resign. Itu
itu saya ditemenin ada 2 jam, saya ditemenin sampai selesai aja itu minum yang 2 liter ini. Setelah itu besok paginya, terus kita berdoa bersama, jemaat juga datang saat itu, saya didoakan. Terus teman-teman semua pada datang pokoknya untuk ngedoain saya untuk tindakan operasi. Nah, begitu tindakan operasi, karena suami juga dulu eh, dia juga mantan dari kamar operasi, dia yang lebih semangatnya gini, udah nggak apa-apa itu, dia bilang tenang aja. Karena saya mikirnya gini, "Ih, jangan-jangan gitu kan namanya benjolan ya, pasti kan orang pikirnya sudah yang aneh-aneh, jangan-jangan, tapi dia kasih semangat, enggak itu biasa, nggak apa-apa itu," katanya gitu. Nah, waktu saya di endoskopi, masuk di endoskopi itu ternyata di kolon saya itu, di usus ininya saya ada sebesar biji, kata dokter sih kalau melihat sentinya itu seperti biji apa kacang hijau. Oh. Waktu itu dokter jelasin setelah di endoskopi selesai, terus saya dijelasin, nah itu kalau bisa dioperasi Mar cepat, kata si dokter kan, ngomong sama Asep lah, diskusi mereka. Besoknya itu saya puasa lagi untuk operasi langsung, Mhm. langsung konsul ke dokter bedah. Waktu itu langsung konsul ke dokter bedah, langsung dokter bedahnya begitu dapat apa, beliau sudah pulang, beliau datang lagi. Memang saya bersyukur mendapatkan dokter-dokter yang terbaik di rumah sakit Advent ya. Amin. Jadi beliau datang, saya ditungguin, tapi melihat tatapan beliau itu seperti kayak kayak gimana ya, kayak aduh Like, kasihan deh si Mariani, mungkin mikirnya gitu ya, karena iya, dia tahu pasti perjalanannya seperti apa, karena betul. begitu melihat hasil endoskopi gitu kan. Iya. Nah, waktu itu saya pikir ya udah, eh, terus dia bilang, Mar, ngomongnya pelan banget, terus lembut lagi, Mar, kita operasi ya. Dia datang itu malam jam jam berapa ya? Jam 12 apa jam 1 kalau nggak salah, karena habis operasi itu jam, pokoknya dia hampir datang jam 11 atau jam 12 malam gitu. Oh. Ngomongnya pelan-pelan banget tuh, dia bilang, Mar, dia bilang gitu, besok kita operasi ya, katanya pagi, dia bilang gitu. Ini harus dioperasi cepat, nggak boleh ditunda. Tadinya saya berpikir, ah sudah deh, mau ini sudah dulu deh gitu kan. Terus saya bilang, dok jangan besok dong, kasih kesempatan saya mungkin hari Jumat ya dok. Karena itu kalau nggak salah hari Rabu ya kejadiannya. Rabu, terus dia bilang, oh gitu Mar, dia bilang, iya dok bisa nggak kalau hari Jumat. Karena secara mental, Ya. aku memang nggak siap, karena untuk endoskopi aja aku rasa udah capek banget, karena aku nggak tidur sepanjang malam itu kan, bolak-balik kamar mandi, minum, kamar mandi, buang, bersihin kan, mencuci perut kan gitu. Betul. Aduh aku harus puasa lagi gitu kan, mikirnya langsung aduh nggak kuat deh. Jadi aku waktu itu bilang sama dokter, dok boleh nggak kalau hari Jumat, jadi aku ada spasi gitu untuk istirahat lah nih istilahnya ya, biar Mhm. aku bisa tidur bisa apa gitu. Terus aku malamnya aku langsung, begitu si dokter pergi, aku langsung berdoa sama Tuhan. Terus aku merasa bahwa rasanya aduh Tuhan, kok kayaknya yang aku hadapi ini berat banget. Tapi aku teringat lagi karena perjalanan waktu Tuhan kirim aku ke Filipina untuk misionari juga, perjalanan itu berat banget justru. Itu Iya. lebih parah lagi, maksudnya seakan-akan aku besok sudah akan mati, nggak mungkin aku pulang ke Indonesia dalam keadaan hidup pada saat itu karena kekacauan yang ada di Filipina kan. Iya. Tapi aku pikir gini, aduh Tuhan, saya udah pernah ngejalanin hidup yang lebih berat dari ini, tapi saya bisa survive gitu. Saya percaya Tuhan punya campur tangan, pasti Tuhan sanggupkan ini datang kepada saya, tapi Tuhan sanggupkan saya untuk dapat mengatasi masalah ini. Mhm. Begitu ini besoknya ngobrol sama Asep, terus pendeta datang, saya didoakan, terus hari Jumat pagi itulah persiapannya, saya operasi. Operasi itu rada sedikit panjang ya, mungkin sekitar ada 7 jam kali ya, 7 atau 8 jam gitu. Karena memang dokter kita ini sedikit, memang bukan sedikit, sangat-sangat teliti, sangat-sangat bersih gitu. Jadi usus buka, cuci, buka mungkin cuci, sampai bersih gitu. Dipotong pun dilihat lagi sama dia, ada nggak yang masih benjolan-benjolan yang ada di situ yang mau dipotong gitu. Jadi mungkin saya lupa persisnya berapa senti dipotong,
tapi yang saya tahu itu kata teman-teman sih dia memang dicucinya bersih, dikeluarkan, masukin lagi cuci, masuk lagi cuci kayak gitu-gitu. Nah, setelah habis operasi itu saya dapat Durogesik karena waktu itu katanya saya gelisah banget. Begitu habis operasi itu gelisah banget, jadi saya langsung dikasih dosis yang tinggi obat nyeri saya. Ada 3 hari saya nggak bangun gitu Oh, karena pemakaian obat nyeri kali ya. Jadi saya nggak tidur. Terus waktu itu eh, ini Asep yang cerita, dia bilang kalau bisa Durogesiknya jangan di apa dilanjutkan, dipakai itu aja infus dasar, masih dari infus aja. Nah setelah dicabut Durogesik itu baru saya mulai sadar. Setelah saya sadar, saya lihatlah eh, selang di kiri, terus ada selang di apa? Saya punya itu pembuangan di bawah, terus saya pakai selang di hidung. Aduh, kayaknya saya udah gini, aduh Tuhan, kayak mau saya pikir seperti udah mau mati, kayaknya banyak banget selang dan itu saya rasakan nyerinya, min, sakitnya dulu nggak bisa, saya nggak bisa ungkapkan deh rasa nyeri itu ya. iya. Terus saya bilangin aduh nyerinya sakitnya karena ini semua udah selang dari atas bawah semua selang. Waktu 1 minggu eh, dokter yang bedah saya datang, itu beliau itu sangat baik sekali ngobrol sama saya tiap malam, beliau datang, saya dilihatin seperti saya seperti anaknya sendiri, kayaknya beliau sedih banget, mungkin saya nggak tahu apa yang dibuka di perut saya. Tapi setelah saya tanya ke dokter, dok gimana dok, oh nggak apa-apa sih Mar, kamu nanti aja pemulihannya gampang, dia bilang gitu. Nanti kita konsul aja ya ke dokter, waktu itu dibilang dokter Panji. Saya langsung mikir gitu, aduh gitu ya. Tapi saya pikir kenapa ya eh, harus konsul ke sana. Terus saya tanya lagi kenapa dok? Enggak sih, nggak apa-apa Mar, dia bilang nggak jadi masalah sebenarnya. Ini kan cuma untuk hasil, kan kita harus tetap di PA tuh, di patologi hasil ininya, eh, hasil spesimen yang diambil gitu tetap di patologi, tapi kan kita tetap harus konsulkan dong, dia bilang gitu. Oh iya dok. Nah itu masih positif thinking, maksudnya saya masih oh iya bener juga sih ya gitu ya, belum kepikiran yang aneh-aneh saat itu, belum. Nah setelah ada 1 minggu itu kayaknya nyerinya tuh nggak selesai-selesai. Terus saya bilang gini, aduh kalau saya nggak mobilisasi, istilahnya kalau saya nggak turun dari tempat tidur, ini saya bakalan lama di rumah sakit ini. Saya bilang gitu. Karena saya udah hampir hitungannya itu jadi 1 bulan ya, 1 bulan lebih deh. Nah, mau ke 1 bulan itu, saya minum obat nyeri itu eh, sehari saya minta 3 kali, tambah Oh, obat drip. Biar saya mampu jalan. Ini saya mau berdiri nih, mobilisasi nih ceritanya nih. Mau iya. turun dari tempat tidur nih. Begitu saya minum obat nyeri, saya lihat ini saya minum jam segini, berarti 1 jam kemudian pasti nyerinya udah enggak, udah pasti udah teratasi nih. Begitu 1 jam saya lihat, saya mau duduk nih, wah udah nggak ada nyeri nih ya. Belajar lagi berdiri, waduh udah nggak ada nyeri. Langsung saya tancap ke kamar mandi Hmm, sendiri, tancap ke kamar mandi sendiri. Nah saat itu saya bingung mau kamar mandi ngapain dong, saya bawa selang-selang ini, saya pikir gitu ya. iya. Akhirnya saya balik lagi nih. Ah, yang penting aku udah bisa jalan deh dengan obat ini. Artinya aku udah bisa mobilisasi ya gitu. Nah begitu nyampe balik lagi saya ngebel nih. Saya bilang sama suster, sus boleh nggak ya kalau selang yang di bawah saya ini dicabut aja. Saya bilang gitu, saya mau mobilisasi. Oh ya nanti kita telepon dokter ya kak. Dia bilang gitu. Oh ya nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Ditelepon lah dokter bedanya. Oh ya udah buka aja. Kalau memang Mariani bisa mobilisasi udah bisa ini. Oh bilang aja bisa bisa, aku bilang bisa ya udah gitu. Siang minum obatnya udah wanti-wanti ya dicabut. Kan itu dijahit ya, dibuka jahitannya, selangnya dicabut, berarti saya bisa dong ke kamar mandi gitu ya, bisa ini saya mau buang air besar apa lebih tenang gitu. Saya minum dulu obatnya nih, saya kira lagi 1 jam, wah udah nih saya kuat nih berdiri lagi. Itu sepertinya saya udah 3 minggu tidur, tiba-tiba saya berdiri seperti orang yang nggak punya masalah, seperti orang yang nggak punya apa masalah dengan pergerakan dan segala macam, seperti saya punya kekuatan power yang besar gitu, karena memang semangat saya untuk sembuh kan. Saya harus pulang, saya udah terlalu lama di sini, saya pikir gitu, karena itu udah
Ya aku udah sebulan lebih jadinya sebulan lebih 1 minggu atau 2 minggu jadinya itu di rumah sakit. Saya pergi kamar mandi, saya sikat gigi, saya lap badan saya semua, kayaknya udah sebulan di tempat tidur nih nggak mandi-mandi nih gitu kan. Pokoknya saya beraktivitas. Begitu saya balik, obat selesai bereaksi, nyeri kambuh lagi nih, sakit. Aduh, sakitnya minta ampun, seperti dibeset-beset itu perut seperti, aduh rasanya seperti apa. Terus ya namanya orang medis nih, itu infus kan suka-suka kita nih, mau Iya. dikencengin, mau dikecilin gitu kan. Saya besarin dikit gitu, saya jalanin dikit itu obat nyeri saya yang ada di infus, saya naikin, udah rada enakan, terus saya tenang. Ini udah keringet dingin pokoknya waktu itu pas saya udah rasa nyeri banget itu hari eh, pertama saya jalan. Malamnya saya ulang lagi nih, karena saya minum minta 3 kali. Yang susternya mereka bingung, ya udahlah namanya orang medis ya, kadang-kadang kita lebih pintar daripada dokter dan daripada ini ya gitu. Saya minum lagi karena saking keinginan besar saya untuk sehat dan untuk sembuh. Kalau saya lama-lama di tempat tidur ini saya nggak akan bangun, saya pikir seperti itu. Nah akhirnya setelah 1 minggu nggak nyampe, eh, saya minta pulang. Nah begitu minta pulang, sebelum hari hanya saya pulang, saya pergi nih ke nursing station gitu. Saya duduk manis, terus saya bilang gini, boleh nggak lihat saya punya file, saya bilang gitu. Oh ya mereka kan nggak bisa ya nyembunyiin kita punya apa, maksudnya harus terbuka sebenarnya ya Ya. biar tahu pasiennya apa yang terjadi gitu. Pas saya melihat gini ternyata saya itu kalau nggak salah itu jadi cancer kolon itu stadium 2B di situ Oke. ditulisnya. Heeh. Wah itu kayaknya langsung brek, langsung kayak kayak dunia ini kayak prak aja gitu. Aduh, ternyata ini yang saya pantas. Saya berpikir gini, kok teman-teman itu nggak berhenti berhenti datang ngejenguk saya. Hmm. Terus orang-orang atasan kita juga kantor perawatan semua ngedoain saya, dokter-dokter konsulen semua ngejenguk saya nggak berhenti berhenti. Itu kamar saya penuh terus penuh. Setiap hari orang datang untuk ngedoain setiap hari. Ya saya kan pikirnya nggak kepikiran ke situ tadinya kan, karena mungkin saya mungkin karena udah lama di rumah sakit gitu kan. Nah, akhirnya saya pas tahu begitu, ya mungkin mereka juga sudah tahu, dan suami saya juga nggak kasih tahu. Nah, waktu saya tahu itu saya juga nggak ngomong ke suami, saya diem aja. Ya. Nah, begitu saya bilang, saya minta pulang, saya bilang nggak apa-apa nanti perawatan di rumah. Nah, di rumah itu saya persiapkan obat nyeri itu rada sedikit banyak, biar saya bisa sehari 3 kali minum, biar saya bisa beraktivitas seperti itu. Nah, di rumah itu pergumulan lah saya. Saya bertanya tuh sama Tuhan, Tuhan, saya bilang, eh, saya minta maaf sama Tuhan, mungkin saya selama ini banyak kesalahan yang saya lakukan. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong ajarkan saya untuk memulai gitu. Memulai supaya saya bisa lebih sehat lagi gitu loh. Supaya saya bisa menjadi mentor-mentor buat orang yang mengalami penyakit diagnosa yang saya alami gitu ya. Apa yang saya harus ubah ya Tuhan gitu. Nah, waktu itu saya berpikir gini, saya mulai baca-baca buku atau saya lihat di YouTube orang yang mengatasi cancer seperti apa dari pola makan, pola tidur, pola istirahat seperti itu. Nah, waktu itu saya berkomitmen begini, saya bilang, Tuhan, dulu juga waktu saya mau pergi nih misionari, saya buat perjanjian sama Tuhan, ada komitmen saya waktu itu ditepati sama Tuhan karena saya juga menepati janji saya pergi ke sana untuk melayani. Nah, Ya. saya bikin perjanjian sama Tuhan juga, saya berkomitmen sama Tuhan waktu itu. Tuhan, saya bilang, eh kalau seandainya saya nanti Tuhan bisa sembuhkan total saya pengen mengubah pola hidup saya supaya orang lain itu bisa seperti saya sembuh dengan kuasa Tuhan gitu, bahwa saya ini bisa memberikan satu kabaran sama orang. Saya bisa jadi mentor buat orang gitu. Nah, saya mulai baca buku, terus saya mulai itu apa lihat-lihat buku apa yang saya makan dan ini. Nah, waktu itu komitmen saya adalah melalui dari makanan. Saya komitmen saya adalah makanan. Saya tidak makan yang namanya berbumbu.
Kayak kita kalau makan di luar kan biasa tuh udah pasti ada penyedap rasa gitu kan. Pasti sudah ada gulanya kayak gitu. Nah, yang saya ubah saat itu adalah pola makan pertama. Nah, yang pastinya bukan itulah yang pertama. Pastinya itu adalah komunikasi saya dengan Tuhan. Ya. Itu pertama. Yang saya harus ubah. Yang mungkin saya jarang berkomunikasi, hanya berdoa seperti orang yang hanya ya berdoa selesai gitu. Ini enggak. Saya harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau saya punya hubungan baik dengan Tuhan, saya akan punya kehidupan juga akan baik. Saya pikir begitu. Nah, saya mulai banyak berkomunikasi sama Tuhan. Jadi, selama saya menjalani proses penyembuhan itu, saya Ya. tidak menyentuh gula pertama, terus saya tidak menyentuh yang namanya makanan seperti masako, pecin, itu saya nggak sentuh sama sekali. Jadi semua makanan saya bersifat waktu itu pertama awal saya makan itu adalah sayur-sayur semua yang bersifat tidak direbus. Apa namanya, sayur-sayur mentah yang saya olah. Itu saya sampai bawa ke rumah sakit. Kalau saya kerja, itu sampai teman-teman melihat tuh makanan saya, waduh sanggup ya makan kayak begini gitu. Terus Iya. ada beberapa teman itu coba saat itu, coba. Dibilang, aduh kalau saya sih nggak sanggup ya kayak gini. Karena saya bilang harus sanggup, karena ini sistemnya kayak dabu-dabu. Orang Manado tuh masak kan ada tomatnya, ada Iya. garamnya, terus ada asam-asam seperti gitu kan. Setiap hari saya bawa makanan seperti itu. Setiap mereka makan, terus saya mengubah pola makan saya kan biasa suka masak kue. Nah, kan tidak boleh makan tepung-tepung nih. Sekarang kan saya nggak boleh makan tepung. Jadi memang pola makan yang saya ubah. Yang ada intinya saya tidak menyentuh yang namanya masako pecin dan gula. Dan sampai saat ini pun, kalaupun saya mau makan gula, palingnya sedikit gitu. Kalau pecin tidak. Kalau setiap makan dulu kita order makan apa, sekarang saya enggak. Jadi setiap kalau teman-teman, Kak, lu jangan diajak lah si Kamariani mah pasti nggak akan makan tuh yang namanya kayak gitu-gitu tuh gitu. Aku langsung gini, boleh nggak kalau kita ngorder no pecin, garam dikurangin, no gula gitu. Jadi mereka bilang udah ribet Kak, nggak usah order, kakak bawa makan dari rumah aja gitu. Karena mungkin juga ribet kalau mau bilang Pak nggak ada gula, terus garam dikurangi no pecin, ini mah sama aja gitu kan gitu ya. Jadi Iya. setiap teman-teman mau ngajak makan saya selalu gitu, jadi mereka udah ya udah kamarnya ini makanannya udah kayak gitu deh gitu. Jadi eh, saya tuh berpikir gini, kalau kita mau mengubah sesuatu kita harus apa meminta apa memegang tangan Tuhan. Jadi waktu saya setiap berdoa saya merasa bahwa ada tangan Tuhan yang selalu begini nih. Hmm. Nih, pada Iya. saat kayak saya berdoa tuh sepertinya Tuhan tuh lagi pegang gini nih, kepala saya nih lagi pegang begini nih Iya. posisinya. Setiap saya minta sama Tuhan selalu posisinya saya merasa seperti Tuhan tuh lagi begini ke saya punya kepala gitu. Iya. Jadi puji Tuhan, waktu saya sudah mulai pemulihan, saya terus udah gitu overweight juga karena obesitas. Waktu Mhm. itu saya sampai 82 kilo. Mhm. Nah, itu dokter minta saya untuk turunin berat badan memang. Jadi orang-orang yang cancer itu kan memang yang diubah adalah pola makan, Yes. istirahat yang cukup, mataharinya juga cukup, terus pola tidur kita harus juga yang cukup, terus berpikiran tuh selalu positif gitu. Yes. Kalau dulu kita kerja, maaf, kalau kita kerja biasa kalau beban berat sedikit pun dalam pekerjaan tuh pasti bawanya ngedumel. Iya. Setiap ada masalah sedikit apa di rumah pasti bawanya ngedumel. Kalau sekarang tuh saya berpikirnya gini, setiap pekerjaan itu memang harus capek, ya udah nikmatin aja. Setiap masalah, umpamanya kita berumah tangga, ada masalah itu hal yang biasa aja. Iya. Jadi nggak usah terlalu kita membuat itu jadi bumerang buat diri kita sehingga memicu kan, itu kan memicu sel-sel kanker kita ini kalau kita berpikiran itu negatif selalu emosi marah. Saya sekarang nggak mau seperti itu. Jadi selama saya melayani juga saya berusaha untuk lebih tenang, lebih positif berpikir, dan apapun pekerjaan yang berat saat itu ya saya enjoy enjoy aja, ketawa-ketawa aja sama teman-teman. Jadi setiap hari saya berusaha supaya
saya juga berusaha supaya saya nggak mengecewakan teman-teman saya bekerja atau mengecewakan suami saya juga atau anak-anak. Jadi saya merasa bahwa ya apa sih yang perlu kita cari di dunia ini, nggak ada kan gitu ya. Yang Ya. penting eh, hubungan saya sama Tuhan itu baik, pasti hubungan ke manusia pun akan baik, dan pasti kita akan berusaha mengubah segala sesuatu yang jelek jadi yang baik gitu. Jadi puji Tuhan, saya setiap ketemu sama dokter bedahnya atau dokter ini apa GI-nya pasti Hmm. nanya, Mas, ada keluhan nggak gitu. Ini sekarang kan 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini sudah jalan 6 tahun. Hmm. Waktu itu saya dibilang, disemangatinya gini, kalau dalam 5 tahun kamu bisa survive, itu kemungkinan itu dianggap udah bersih. Maksudnya udah nggak akan ada apa-apa. Nah, waktu setelah 1 minggu saya di rumah, saya pergi nih ke dokter ini onkologi yang untuk cancer. Beliau hanya kasih tantangannya gini sama saya, Mar, kalau melihat dari hasil PA-nya kamu, hasilnya itu sebenarnya tidak berkembang, dia tidak grow gitu kan, karena memang saya baca PA. Tapi takutnya ada butiran-butiran kecil yang masih tersisa yang tidak belum dipotong saat itu. Nah, kamu gimana? Kita kemo, tapi kemonya itu tablet. Atau katanya, bisa aja kamu nggak kemo, tapi kamu harus jaga benar-benar makanan kamu. Pola hidup kamu harus dijaga. Nah, waktu itu saya berpikir gini, kalau saya dikasih dua pilihan, artinya saya punya kesempatan dong untuk, maksudnya tidak memilih obat, artinya ya semua orang pasti berpikir gitu, ngapain sih minum obat kalau kita bisa jaga tubuh kita ini, maksudnya kita bisa hidup kita lebih sehat, maksudnya dengan lifestyle kita gitu. Nah, saat itu saya bilang sama dokter Panji, dok, mohon maaf, saya pilih, saya tidak mau di kemo saat itu. Saya nggak usah di kemo, saya pengen saya hidup dengan pola hidup saya aja, Hmm. dari makanan, pola tidur dan segala macam. Oh oke, kalau gitu. Tapi kamu harus sanggupkan ya, katanya gitu. Oh iya dok, saya akan mencoba supaya lebih baik lagi. Oke, udah. Akhirnya saya nggak kemo. Sampai sekarang ini, ya puji Tuhan ya, saya belum pernah ada keluhan apa-apa. Dan puji Tuhan dari tahun 2017 sampai saat ini pun saya belum pernah masuk ke rumah sakit selain waktu itu saya kena COVID itu aja. Jadi Oh. sejauh sepanjang ini saya memang, ya saya udah nggak makan pedas-pedas kan, tapi kadang-kadang ya saya kalaupun mau pedas itu saya nggak bisa makan yang namanya saus. Itu harus kalau mau pedas ya cabai-cabai aja gitu. Karena kalau udah makan yang saus gitu perutnya udah beda saya rasanya. Terus kan kalau saya makan pedas dikit tuh pasti ke belakangnya jadi lebih sering sensitif sekarang perutnya. Sensitif. Jadi ya saya benar-benar harus benar-benar jaga, dan kalau tidur pun sekarang jam 7 jam 8 saya udah tidur. Kalau Mhm. udah ngantuk. Maksudnya kalau dulu kan masih masih bisa tuh jam 10 jam atau jam 12 lah paling lama tuh tidur. Kalau sekarang sih nggak bisa, selain kerja malam ya. Selain kerja malam itu saya cepat tidur sekarang gitu. Terus rutin saya nurunin berat badan saya sekarang. Jadi saya ada turun 12 kilo waktu itu, saya olahraga. Habis pokoknya 3 bulan penyembuhan itu saya langsung masuk olahraga lagi. Ya. Eh, Sampai sekarang saya masih juga rutin olahraga, walaupun saya nggak pergi lagi untuk ke tempat fitness, tapi saya jalan kaki aja gitu Hmm. untuk ini saya, supaya karena sudah terbiasa olahraga, kalau olahraga juga saya badannya udah nggak enak gitu kan ya Betul, gitu. betul, Jadi betul. memang eh, bagi Tuhan, mungkin bagi manusia untuk kondisi saya saat ini itu nggak mungkin ya, Mhm. karena udah dibilang stadium 2 kalau kita nggak jaga itu bisa jadi stadium 4 langsung seperti itu. Tapi bagi saya, karena saya adalah anak-anak Tuhan, ya saya percaya dengan apa yang Tuhan katakan gitu. Maksudnya kalau memang kita percaya dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya kita yakinkan itu bahwa kita menerimanya gitu loh. Jadi ya kita yakin bahwa kita akan sembuh. Jadi kita nggak akan, itu kita yakin bahwa kita nggak akan mati hari ini deh Amin. gitu. Kita harus bisa jadi maksudnya bisa mengabarkan dulu ke orang lain gitu, biar orang lihat bahwa
ya kalau bisa jiwa dapat ya itu lebih bagus lagi dengan kesaksian kita seperti ini. Tapi saya percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi kita jangan takut, kita jangan langsung berpikiran wah kalau kanker itu pasti nggak akan sembuh deh gitu. Kanker tuh nggak akan bisa inilah gitu, nggak akan bisa sehat kembali tuh nggak. Saya tuh nggak apa maksudnya omongan orang seperti itu saya nggak pernah percaya. Saya Hmm. hanya percaya kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati buat saya. Jadi saya hanya percaya apa yang Tuhan katakan, saya hanya percaya apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan itu aja. Mungkin Nah, itu dari saya. wah, luar biasa. Ini pengalaman yang saya baru dengar nih terus terang, Kak Mariani. Karena dulu kita cukup dekat ya, karena kita Iya. satu jemaat. Dan saya sangat sangat terberkati dengan kesaksian dari Kak Mariani. Lalu tentu ini sangat 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 apa namanya memotivasi buat Miracle Friends yang mendengar siaran ini bahwa memang betul ya ketika kita mengalami satu hal yang berat, ya seperti apa yang dialami oleh Kak Mariani, tapi memiliki apa namanya semangat yang sangat luar biasa. Nah, mungkin dari saya ingin mau bertanya sedikit nih Kak Mariani. Kan ketika belum tahu didiagnosa, ya kan? Hmm. Lalu ketika Kak Mariani menghadapi masa-masa yang cukup sulit itu ya, cukup berat dan rasa sakit yang sangat luar biasa, bahkan minta obat apa namanya penangkal sakit sampai 3 kali. Dan itu pasti satu hal yang panggil sangat-sangat apa namanya yang sangat menderita lah. Hmm. Lalu ketika kamar ini mendapatkan membaca status CA kolon stadium 2B. Nah, perasaan Kak Mari bagaimana saat itu? Apakah terlintas nggak dalam pikiran kita, Tuhan, kenapa saya seperti ini? Atau pernah nggak kita langsung marah sama Tuhan? Tuhan, kok harus seperti ini yang saya dapat gitu loh. Kira-kira pernah nggak terlintas begitu, Kak? Kalau saat saya tahu diagnosa itu, saya nggak pernah marah sama Tuhan. Karena saya tahu itu kesalahan saya. Iya kan? Kenapa saya merasa itu kesalahan saya? Karena saya tidak menjaganya dengan baik, Oh, tubuh saya ini. Nah, kenapa saya merasa bahwa saya tidak perlu salahkan Tuhan gitu loh. Apa yang mau saya salahkan? Enggak. Yang waktu saya menerima diagnosa itu yang terpikir saat itu adalah, mungkin orang berpikir, waduh besok saya akan mati dong. Kalau saya enggak, Tuhan, saya tidak akan mati hari ini. hmm. Yang saya pikirkan saat itu, Tuhan, saya tidak akan mati seperti saat ini dan saya tidak menyalahkan Tuhan karena saya tahu ini kesalahan saya. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya mohon maaf. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan maafkan saya. Ini Amin. adalah suatu kelalaian yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Karena saya tidurnya nggak benar, makannya nggak benar, sembrono, Ya, tidur saya tidak mencukupi karena memang waktu itu saya eh, yang terlintas di otak saya adalah saya lulus pas sekian tahun gitu, jangan lewat. Jadi saya ngejar pelajaran saya itu sampai jam 2 malam itu saya baru tidur. Jam hmm, 2 malam saya tidur, jam setengah 6 saya bangun, jam 6.30 saya berangkat, langsung saya kuliah, saya lanjut kerja sore. Itu ya, hampir mesti tahu begitu aja rutinitasnya. Terus makanan saya sembrono jadinya. Jadi apa aja yang masuk ke mulut saya, ya saya anggap itu ya asal kenyang udah. betul. Ternyata saya nggak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh saya. Jadi memang saat itu saya nggak marah sama Tuhan, saya nggak marah sama Tuhan, saya nggak bertanya kenapa saya dikasih yang seperti ini tuh enggak, karena saya udah bilang sama sebelumnya saya bilang dari awal karena dulu saya sudah pernah mengalami hal yang lebih berat, tapi Tuhan kasih jalan buat saya. Buktinya saya pulang ke Indonesia dengan selamat. Amin. Itu Amin. Dan luar biasanya ya, dari 2017, 18, 18. hampir 6 sampai 7 tahun lah ya. Dan sangat luar biasa bagaimana tuntunan Tuhan sampai detik sekarang ini. Dan saya melihat mujizat itu memang betul-betul ada ya, Kak ya. Iya, amin. Amin. Bu Pendeta, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya ya, luar biasa ya. Banyak juga kalau dari narasumber yang kita tanya itu pada saat mereka menderita suatu penyakit atau Yakin. kebanyakan memang cancer ya yang selama ini yang berbagi cerita kisah, mereka menyadari bahwa sebenarnya penyakit yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka itu sebenarnya oleh karena
oleh karena selama ini tidak menjalankan suatu pola hidup yang sehat, ya seperti itu ya. Misalnya terlalu capek, terlalu stres, terlalu lelah, sama juga seperti yang tadi dikatakan Kak Mariani ya, sambil kerja, kemudian harus menempuh program pendidikan nurse, yaitu Iya. terus kemudian tanggung jawab di rumah juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari dua orang anak itu luar biasanya itu membagi hati, membagi waktu dan membagi membagi tubuh ya. Nah, luar biasanya ini kekuatan yang didapatkan oleh Kak Mariani ini ya. Pada saat menyadari memang ada sesuatu yang selama ini saya tidak benar saya lakukan dalam pola hidup sehat ya. Dan Kak Mariani juga menyadari bahwa lewat kondisi yang Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan itu memberikan suatu bentuk kasih sayang ya. Kalau bisa kita bilang ya, Tuhan izinkan penyakit ini diderita oleh Kak Mariani, sampai Kak Mariani sendiri, Miracle Friends itu bisa merasakan sentuhan tangan Tuhan itu di kepalanya ya. Yes. Kalau Luar saya biasa. baru merasakan sentuhan tangan Pak Pendeta di kepala saya. Belum, ya kalau berdoa sungguh-sungguh saya merasakan seperti berbicara langsung kepada Tuhan. Tetapi kalau merasakan bagaimana Tuhan itu sepertinya memegang kepala saya, kejadian itu belum pernah saya alami ya seperti itu. Nah itu luar biasa ya Miracle Friends. Terkadang kalau kita kadang-kadang ingin mendapatkan suatu mujizat ya dari Tuhan, ataupun kita ingin merasakan betul-betul sentuhan dari Tuhan itu, tetapi kadang-kadang kita nggak siap gitu ya, nggak siap menghadapi masalah. Kita bisa merasakan tuntunan Tuhan itu, kita bisa merasakan tangan Tuhan itu menolong, kita betul merasakan bahwa Tuhan itu ada pada kita itu pada saat kita memang benar-benar itu benar-benar jatuh, benar-benar sakit yang luar biasa yang Tuhan izinkan kepada kita seperti itu ya. Itu yang kebanyakan kalau kita cerita-cerita seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan satu lagi. Silakan. Nah, untuk pola hidup sehat yang sekarang ini ya, Kak Maria dijalankan, no sugar, no oil, kemudian no karbohidrat, no tepung-tepungan, no fat, no money. Semuanya serba natural, Yes. kembali ke makanan yang memang Tuhan ciptakan. Yang natural itu sekarang mahal loh. Iya, yang apalagi yang organik kan. Silakan Bu Pendeta. Jadi, apakah saat ini dalam menjalani pola hidup sehat itu apakah ada mentor kesehatan ya? Apakah sedang mengikuti pola pembimbing mentor kesehatan yang saat ini yang mungkin sedang Ibu Mariani jalankan, atau memang secara natural aja nih? Saya baca di Alkitab tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur-sayuran ya. Kemudian juga kita bekerja di rumah sakit Advent itu ada 10 hukum kesehatan ya, hidup sehat. Nah, itu yang bisa dijalankan. Itu seperti apa, Kak Mariani? Boleh di share? Karena saya juga banyak lihat dari buku dan YouTube waktu itu, saya banyak belajar juga ya dari pola makan. Jadi saya makanan itu saya kelola sendiri. Saya nggak pernah ikut diet makan dan segala macam tuh enggak. Jadi kalau saya mau ngelola sayur saya itu saya cuci bersih. Itu saya nggak perlu organik. Saya nggak, karena kalau beli organik itu pasti mahal. Betul. Nanti kita beban stresnya bertambah nih ceritanya gitu kan. Jadi Nah, jadi saya rasa gini loh, Tuhan udah ciptakan banyak makanan di Indonesia ini, karena kita ini tropis, beberapa buah yang tidak ada di luar negeri kita banyak, kita murah, kenapa kita harus pilih yang mahal gitu kan? Betul. Nah, saya pergi ke pasar, itu saya cuci bersih sayur, tapi saya rendam. Saya rendam ada hampir setengah jam. Setelah rendam, saya cuci lagi bersih. Bersih itu ada sampai 5 kali. Karena ini kan saya tuh makanannya bukan direbus, jadi sistemnya semua mentah. Jadi saya kelolanya begitu. Jadi saya cuci itu setengah jam saya rendam. Setelah saya cuci saya rendam. Saya pengen supaya ya mungkin kalau sayur-sayur itu juga saya pilihan. Saya lihat tuh sayur kalau ada bolong-bolong tuh, kalau sayur yang berbolong-bolong artinya kan ulat-ulat, ulat-ulat daun itu
pasti dong dia akan makan itu sehat karena tidak pakai itu pestisida. kan penyemprot pestisida segala macam. Nah, itu saya pilihannya begitu. Jadi setiap saya ke pasar, saya selalu lihat sayur ini mulus nggak gitu. Kalau mulus saya biasa nggak mau pilih itu. Oh. Karena kalau saya makan yang mulus itu bedanya nih, ini karena saya udah banyak makan yang sayur-sayuran. Jadi kalau kita melihat makanan yang mulus sayur itu, kita pasti beda rasanya. Oh. Seperti ada bau-bau pestisidanya. Tapi kalau kita makan yang ada bolong-bolong itu rasa seperti ya kalau tanam natural aja. Jadi dia tidak berbau apa-apa. Jadi Betul. kalau umpamanya saya mau bilang ke Miracle Friends, kita belajar makan tuh yang sehat tuh seperti itu. Jadi makan pun kita harus pilihannya adalah kita lihat binatang-binatang kayak ulat-ulat itu dia makan daunannya enggak gitu. Iya. Nah, terus yang kita taste, kita rasa itu adalah kalau dia murni, biasanya itu dia nggak akan bau. Kayak Hmm. makan sawit mentah ya, Pak. Coba kalau eh, teman-teman di sini atau kakak-kakak, abang-abang mau makan seperti itu, coba makan sayur mentah yang ada itunya, apa ulet-uletnya sama yang tidak ada sama sekali itu baunya beda. Ini Oh, kita berbicara mentah ya. iya. Kalau mentah itu kan kalau direbus beda rasa. Hmm. Kalau rebus itu beda rasa. Jadi terus yang kedua itu adalah waktu itu saya dari Rumah Sakit Advent itu kita kan ada program pola hidup sehat. Iya, betul. Nah, nama saya diajukan saat itu karena ada beberapa teman yang sudah maksudnya yang terdiagnosa itu di apa diikutkan untuk program pola hidup sehat dan saya bersyukur dan berterima kasih juga kepada Rumah Sakit Advent sehingga dengan belajar di dalam waktu itu saya 1 minggu saya di Hmm. karantina Iya. kami semua MCU jadi lingkar perut terus apa lemak-lemak di tubuh kan itu di MCU biasa lah ya kelihatan udah Betul. kuning-kuning udah maksudnya kemerah-merah gitu ya Iya. terus kita diajarkan masak sendiri mengolah sendiri tanpa minyak kayak saya mau bikin salad oke bikin salad kalau kita pakai mayones itu pasti telurnya banyak. Betul. Nah kalau kita di pola hidup sehat Rumah Sakit Advent kita nggak perlu telur Hmm. untuk mengolah itu. Kita hanya perlu kita campur kentang, kita campur apel, terus campur jeruk, garam seperti itu aja. Terus kalaupun madu, nah masih kalau madu, kalau mau pakai madu boleh pakai tapi yang murni. Tapi ya kalau saya memang sangat-sangat menghindari yang namanya manis. Entah itu mau madu, entah apa, mau gula merah itu aren ke apa segala macam. Saya berusaha karena obat karena gini, eh, makanan terbesar kanker itu adalah gula. Gula, betul. Iya. Betul. Gula. Jadi itu harus dihindari, sangat-sangat dihindari. Jadi saya seperti itu Bu Pendeta, saya coba lihat dari YouTube, dari buku, saya belajar mengolah sendiri makanan dan itu saya join dengan pola hidup Rumah Sakit Advent yang sekarang programnya lagi berjalan seperti itu. Dan saya sangat apa pemaparan yang mereka berikan juga salah satunya Ibu Pendeta juga pembicara di situ ya kita hidup pola hidup sehat aja bagaimana menikmati matahari apa fungsi matahari bagaimana kita minum air bagaimana kita dengan istirahat memang ya sangat bagus ya itu yang membuat saya lebih lebih semangat lagi ternyata oh mengolah makanan itu ternyata nggak susah kalau kita mengerjakannya awal aja udah susah, pasti nanti ke belakang lebih susah. Tapi kalau kita melakukan itu dengan penuh sukacita, kita lakukan itu untuk suatu kebaikan, pasti akan lebih ringan untuk menjalaninya seperti itu. Amin. Wah, luar Itu aja. biasa ini. Luar biasa. Jadi, nanti kalau kita mau jalan-jalan di rumah Kak Mariani, pasti disuguhinnya makanan-makanan sehat ya. Oh, di sini itu Pak yang ada paling rebusan ya. Jadi anak-anak juga udah terbiasa dengan sayur rebus dan tiap hari Mama air sayurnya rebus, rebus dan rebus. Makanan sehat itu ya. Iya. Lalu gini nih, saya agak curious nih, agak Hmm. penasaran karena memang Kak Mariani menolak untuk Iya. kemoterapi, ya Iya. kan? Karena kita tahu memang kemoterapi ya 50-50 lah ya, ya Mm-mm. tergantung orang untuk menilainya. Mm-mm. Tapi gini loh, ketika Kak Mariani memilih untuk tidak kemoterapi, apa sih yang memotivasi Kak Mariani gitu loh, supaya udah saya nggak mau inilah. Ya memang saya lihat ada dukungan keluarga,
Oh ya, ini Pak pemirsa juga bisa mengetahui ya bahwa suami dari Ibu Mariani ini adalah seorang perawat juga ya, Pak Asep Hmm. Priyamada. Jadi ada suami yang selalu menemani, ada anak-anak. Apakah itu yang memotivasi Ibu supaya udahlah no kemo, yang penting saya mau hidup sehat, mau pola hidup sehat. Iya. Apa yang memotivasi Kak Mariani? Yang membuat memotivasi saya adalah ya pasti keluarga ya. Yes. Saya nggak mau mati sia-sia. Itu aja intinya. Saya Ya. pengen kalaupun saya mati ya kalau memang sudah Tuhan tentukan ya sudah gitu. Tapi dengan adanya penyakit ini kan artinya Tuhan memberikan gini loh. eh, Tuhan juga nggak membiarkan, maksudnya penyakit yang kita terima itu kan bukan karena kesalahan Tuhan dong gitu ya. Kita nggak bisa bilang, wah Tuhan kenapa saya diberi penyakit ini? Kenapa saya harus menerima ini? Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau. Jadi motivasi saya adalah gini, Tuhan saya nggak akan mati besok. Yes. Saya masih hidup untuk 100 tahun lagi. Saya percaya itu. Kalaupun 100 tahun lagi, saya pengen sehat. Itu aja intinya. Dan saya pengen, kalaupun maksudnya saya pengen sehat tuh, saya pengen lihat anak-anak saya bertumbuh bersama dengan saya. Dan kalaupun ada kematian, setelah mungkin anak-anak saya sudah siap untuk berpisah dengan saya saat itu. Gitu. Jadi maksudnya tantangan itu maksudnya ya saya harus bisa belajar mengambil mana yang Terbaik. lebih baik buat kita gitu. Jadi kalau kita secara medis sih, karena kita medis, kalau obat kemo itu kan hanya sebenarnya untuk memperlambat aja, Betul, betul. tapi tidak memberikan kesembuhan. Mhm. Nah, yang dan saya termasuk orang yang nggak terlalu percaya dengan obat-obat karena saya jarang makan obat. Mhm, mhm, Nah, kalaupun saya sakit, saya umpamanya demam, itu saya jarang, kalaupun pusing saya jarang makan namanya Panadol, paracetamol tuh enggak. Saya juga cukup tidur, saya minum banyak, terus nanti saya berjemur mhm, mhm. gitu. Terus yang kedua adalah saya langsung olahraga Iya, betul. gitu. Itu aja. Jadi memang yang membuat saya lebih kuat itu adalah ya saya percaya bahwa buat saya itu pasti ada jalan keluar lah yang Tuhan berikan. Bukan tidak ada, pasti ada jalan keluar. Karena janji Tuhan itu kan seperti itu dalam Alkitab gitu. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada gitu. Jangan hanya sekedar kadang orang berpikir ya udahlah kita berdoa aja, tapi kita ya berdoa asal berdoa, tapi kita harus percaya apa yang kita doakan bahwa Tuhan itu ada di situ gitu. Mhm. Gitu. Luar biasa. Ini sangat apa namanya sangat apa memberikan apa ya bagi kita pengalaman yang sangat luar biasa dari pengalaman Hmm. Kak Mariani, dan tentunya ini boleh apa namanya memberikan kekuatan. Bisa Hmm. saja ya pemirsa atau Miracle Friends yang di rumah menyaksikan punya pergumulan yang sama. Iya, Dengan menyaksikan siaran ini tentu dimotivasi, dan jangan perlu khawatir, jangan perlu takut. Kalau motivasi kita kepada keluarga, kepada Tuhan, mau hidup yang sehat dan ada kemauan, pasti selalu ada jalan ya, Kak Mariani ya. betul sekali. Iya. Ada yang mau Bu Pendeta tambahkan? Oh iya. Jadi memang selain juga memang eh, kita berserah dan bergantung selalu kepada Tuhan ya, Miracle Friends. Tetapi sesuatu perubahan ataupun pertobatan dalam segi bagaimana kita menjalani kehidupan kita setelah ini memang diperlukan dalam hal ini. Ya. Seperti yang Miracle Friends dengar ya dalam episode-episode bagi narasumber-narasumber yang akhirnya yang Tuhan izinkan untuk menderita suatu penyakit setelah mereka melewati masa-masa yang sulit dari penyakit ini, semuanya juga menjalankan suatu pola hidup yang sehat. Nah, itu Miracle Friends dan kita berdua ya, Pak Pendeta, ini merupakan suatu pelajaran yang sangat baik sekali. Betul. Dan suatu pola hidup sehat itu kita jalankan bukan hanya karena mungkin kita sudah setelah menderita suatu penyakit ya, tapi kalau kita juga dalam kondisi sekarang yang Tuhan izinkan tidak mengalami suatu penyakit, jadi pola hidup sehat itu juga tetap harus dijalankan. Jadi hidup sehat itu kan terdiri dari 10 singkatan ya. Yang pertama H adalah hati yang gembira, I adalah istirahat yang cukup, D adalah diet yang seimbang,
U adalah udara yang sehat. Sehat. P adalah apa? Pengendalian diri. Dan diri. S adalah sinar matahari. matahari. E adalah energik Energik. berolahraga. H adalah Ayo, apa? Ayo. Ya, jadi Kemudian nih, Hubungan sosial. ya, hubungan sosial. jadi Miracle Friends hubungan sosial juga kita harus perlu ya. Betul. Kemudian apalagi Kak Mariani ya, kok saya jadi lupa. Saya hanya cuma ingat udara yang cukup aja. Air. Air. Iya, air. Kemudian yang T adalah Tuhan yang terutama. Tuhan yang terutama. Nah, itulah suatu pola hidup sehat yang kita jalankan secara simultan, secara keseluruhan. Jadi sehat itu bukan hanya kita bicara dari segi makanan, tapi dari segi minuman, waktu, olahraga, temperance kita, hubungan sosial, semua juga semua kita jalankan juga secara bersama-sama, tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan. Amin. Gitu. Wah, ini luar biasa sekali. Saya dapat pelajaran yang sangat luar biasa. Tentu kita dapat pelajaran luar biasa. Dan tentunya Miracle Friends di rumah juga pasti merasa terberkati. Nah, ini kita udah mau di terakhir-terakhirnya nih, Kak Mariani. Ada nggak pesan buat Miracle Friends? Ya, dari pengalaman Kak Mariani ini yang Kak Mariani bisa bagikan kepada Miracle Friends supaya termotivasi dengan kisah yang Kak Mariani alami. Silahkan, Kak Mariani. Pesan saya cuma satu. Ya. Kita harus percaya dan imani bahwa Tuhan itu ada buat kita. Itu aja. Jadi kita jangan sampai merasa bahwa pada saat kita diberikan masalah, Tuhan menjauh dari kita, itu tidak. Betul. Jadi kita harus merasa bahwa pada saat kita dikasih masalah, Tuhan itu ada di situ. Amin. Jadi saya punya satu ayat, ini ayat kesukaan saya, terdapat dalam Markus 11 ayat 24. Di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hanya ini aja. Jadi buat Miracle Friends, kita jangan takut dengan apa yang Tuhan berikan sama kita, atau masalah apapun yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada di situ untuk membantu kita dan menolong kita. Itu aja. Amin, luar biasa. Saya sangat terberkati dengan bincang-bincang kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, ini segmen yang terakhir kita akan memberikan 2 ayat penguatan khususnya bagi Kak Mariani dan keluarga, dan tentunya bagi Miracle Friends di rumah. Dengan ayat-ayat ini mudah-mudahan menjadi kekuatan baru bagi kita. Ayat yang pertama saya persilahkan Ibu Pendeta yang bacakan. Ya. Ayat yang pertama yang ingin saya bagikan ya buat kita semua seluruh Miracle Friends adalah Mazmur 41 ayat 4-5. Bunyinya demikian. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab aku terhadap Engkaulah aku berdosa. Wah, luar biasa. Lalu ayat yang kedua nih, buat kita semua dan juga Kak Mariani, di dalam Mazmur 103 ayat 2-4. Mazmur 103 ayat 2-4 katakan begini. Firman Tuhan katakan begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Luar biasa. Tadi kesaksian daripada Kak Mariani, saya tanya tadi kan, apakah ada rasa penyesalan dan segala macam, lalu Kak Mariani katakan tidak. Saya justru meminta maaf kepada Tuhan. Ayat ini menguatkan saya juga. Memang betul, sebelum kita menerima kesembuhan, kita harus meminta pengampunan dulu dari Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Kak Mariani. Kak Mariani menyadari akan kesalahan kita. Kesalahannya melanggar akan hukum kesehatan, meminta keampunan. Dan seperti yang dijawab Tuhan, Mazmur 103, 2-4. Ketika kita sudah meminta pengampunan dari Tuhan, kita menerima kesembuhan itu dari Tuhan. Jadi luar biasa kesaksian Kak Mariani mendukung ayat yang saya berikan kepada Kak Mariani dan juga para pemirsa Miracle Friends yang menyaksikan siaran ini. Dan kami percaya
mujizat itu selalu masih ada bagi setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Baik, tidak terasa ya kita sudah di ujung acara. Senang sekali kayaknya ini kita mau bercerita, tapi waktu juga lah yang memisahkan kita. Ya, seperti pepatah mengatakan, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan, boleh kita berbincang-bincang. Ya, Kak Mariani, terima kasih kehadirannya pada Sama-sama Pak Pendeta. hari ini. Ya, dan pada hari ini detik ini saya akan berdoa, khususnya bagi Kak Mariani dan keluarga, dan juga bagi para call friends di rumah. Kita berdoa. Tuhan yang baik, pada malam hari ini kami merasa sangat terberkati dengan kesaksian yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Kak Mariani Pasaribu. Lewat pengalaman kehidupannya, bagaimana Tuhan menuntun kehidupannya keluar dari penderitaannya, keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan, sehingga kesembuhan, mujizat itu terjadi dalam kehidupan. Hambamu berdoa khusus bagi Kak Mariani, dan juga suami Pak Asep, dan juga anak-anak, Annabel dan juga Luvia. Tuhan berkati keluarga ini. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan mereka. Berkat jasmani terlebih berkat rohani. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pelayanan mereka. Baik ada di rumah sakit maupun di pelayanan masyarakat yang lain. Biarlah keberadaan Kak Mariani dimanapun berada menjadi berkat buat orang lain. Dan menjadi sukacita. Bapa di sorga, biarlah kami juga berdoa bagi seluruh pemirsa Miracle Friends yang ada di rumah. Yang mungkin mengalami pergumulan yang sama. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu ada. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik ketika kita meminta kepadanya. Ketika kita meminta pengampunan kepadanya. Sehingga mujizat itu selalu ada bagi orang yang percaya kepadanya. Hari ini, Tuhan akan lawat yang menyaksikan Miracle Friends. Tuhan akan jamah dan Tuhan akan angkat segala penderitaannya. Dan Tuhan akan sembuhkan. Dan biarlah mujizat terjadi pada hari ini. Ketika kami datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami akan berpisah. Biarlah berkat dari Tuhan selalu menjadi bagian masing-masing kami. Dan pada malam hari ini, biarlah kami dapat menikmati sukacita itu. Menikmati akan kuasa dari Tuhan, kasih dari Tuhan. Sehingga kami tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah Kak Mariani, terima kasih kehadirannya di studio kami di acara kita pada malam hari ini. Salam sehat ya Kak Mariani, salam buat Pak Asep, buat Abel, Sofia. Tuhan berkati senantiasa. Tuhan berkati. Iya. Selamat malam semuanya, salam sehat. Tuhan memberkati.